Ya, shalom. Ya, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa sama-sama untuk menyembah Tuhan, bersekutu, merayakan hari kemenangan. Yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah masing-masing melalui online. Tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita, sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Sebab tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pagi ini. Kita akan menyembah Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan setiap penyembahan anak-anak-Mu pagi ini, Bapa. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Kau layak dan dipuji, Bapa. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Amin. Terima puji. Engkau yang layak terima penyembahan kami, Bapa. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Sama-sama katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak Tuhan terima penyembahan kami. Kau layak, Kau layak terima pujian kami, Tuhan. terima pujian. Yes. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus,
Raja di atas. Lagi katakan sebab Kau layak Tuhan, Sebab Kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Lagi katakan Raja. Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Bapa, Kau layak terima pujian, Kau layak terima persembahan kami. Namamu besar Tuhan, namamu ajaib, namamu perkasa. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Glory. Kau layak kami agungkan Tuhan, sebab namamu agung. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Berikan penyembahanmu kepada Dia. Katakan Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kuasa-Mu terjadi pada setiap kami Bapa. Kebesaran-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang luar biasa, sehingga Tuhan kami layak untuk tinggikan Engkau Bapa. Kami layak untuk agungkan nama-Mu Tuhan. Kami layak untuk mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan, segala perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau Bapa yang besar, Kau Bapa yang sungguh ajaib nama-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan. Kau kami yang besar, Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami sembah Bapa. Kami agungkan Engkau, glory, 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 Yesus, Yesus. Sebab Kau layak Terima pujian. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Kau layak Tuhan, terima penyembahan kami Bapa pagi ini. Kau layak terima pujian kami saat ini Bapa. Walaupun kami masing-masing menyembah dari rumah, tapi kuasa Tuhan dan bisa turun ke setiap kami Bapa. Kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala. Aji katakan Raja. Raja di atas segala raja. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ada dalam bait suci-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan pujian kami yang terbaik buat Engkau Bapa.
yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, mau melakukan yang terbaik untuk menyembah Engkau, menyenangkan Engkau dengan pujian kami Tuhan. Kami mau Tuhan agungkan nama-Mu pagi ini Bapa. Dan kami Tuhan mau pakai kesempatan ini, biarlah Roh Kudus turun di atas setiap kami Bapa. Dan kami akan siap menyembah Engkau pagi ini Tuhan, merayakan kemenangan-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap membuka ibadah kami pagi ini Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya. Siap menyembah Tuhan pagi ini? Halo yang di rumah semua siap menyembah Tuhan? Jangan katakan bahwa karena saya di rumah semangat saya kurang. Tetapi kalau engkau hatimu tertuju pada Tuhan pagi ini, engkau duduk bersama dengan keluarga di rumah untuk menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita pagi ini. Amin. Siap menyembah Tuhan? Mari sama-sama bangkit berdiri. Serukan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Amin. Ini kami Tuhan, kami punya penyembahan kami hanya padamu pagi ini Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia akan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Lebih semangat lagi. Ini kami Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk Engkau pagi ini Bapa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab Dia Allah yang kuat, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama Tuhan, katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan yang lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Itulah bagi Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang kita tinggikan. Dia tidak adalah Allah yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau telah terima pujian kami Tuhan. Dan bila setiap kami dapat menyenangkan hati Tuhan dengan penyembahan kami pagi ini Bapa,
Saat ini Tuhan kami membuka hati kami. Tuhan Engkau berbicara Bapa. Biarlah setiap kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau isi kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami akan dibentuk, dibuat bertumbuh Bapa, dibuat kuat. Dan memiliki iman yang besar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi ini. Engkau berbicara Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sujud di altar-Mu pagi ini Tuhan. Bawa hati kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Kami datang sujud Bapa. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang murniku dan bebaskanku. Ya rubah hidupku, baharui hatiku. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Kami datang sujud di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di sujud di altar-Mu.
Tuhan. Terima Tuhan anugerahnya yang menghentiku dan bebaskanku. Ubah kami Tuhan, ya ubah hidup, baharui kami baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dia. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan, kesembuhan. Katakan mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Selanjutnya saya kepada Bapak. Coba. Saudara, mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan pada pagi ini. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mengalami perjumpaan dengan kuasa firman Tuhan. Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Katakan apa yang Tuhan mau katakan untuk mengubah kami, menolong kami bertumbuh, dan menjadikan kami kuat di dalam kuasa firman Tuhan. Ini waktumu Allah Roh Kudus berbicara kepada kami dan menyatakan kehendak Bapa. Ini waktumu Allah Roh Kudus untuk mengubahkan kami, membentuk kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan semakin kami memiliki pengharapan dalam Tuhan, iman kepada Tuhan di masa pandemi ini. Kami bergantung pada firman-Mu. Berkatilah Allah yang hidup. Kami siapkan hati kami. Kami akan membaca firman-Mu. Singkapkanlah rahasia firman-Mu, berkat dan kuasa firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di hari istimewa ini. Di hari istimewa ini Tuhan bangkit. Jadi ibadah kita adalah ibadah perayaan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk berduka cita karena persoalan kita, sebab ada harapan bagi semua orang percaya. Yesus bangkit dari kematian. Itu berarti bahwa Yesus juga sanggup untuk menolong kita dalam persoalan kita di masa ini. Saudara-saudaraku, kita masih ada dalam Mazmur pasal 1. Ya, jadi kita mempelajari ayat ini supaya kita semakin mengenal firman Tuhan. Semakin dalam kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya. Tema kita hari ini adalah, apakah saudara bahagia? Sedih? Atau mau meraung-raung? Mau menangis karena persoalan yang berat ini, saudara-saudara? Tapi saya mau mengajak saudara untuk bahagia. Seluruh dunia mengalami kesulitan. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara untuk bahagia. Bahagia yang kita sudah pelajari 2 minggu ini bukan hasil dari upaya kita. Bahagia bukan dari langkah-langkah yang kita kerjakan. Tapi bahagia adalah dampak. Dampak hubungan kita dengan Tuhan. Berbahagialah. Itu seruan kata sifat, bukan kata kerja. Jadi
kita seakan-akan diperintahkan bahagia, disuruh bahagia. Karena memang itu dampak. Dampak bukan karena usaha di ayat yang pertama. Masih ingat ya? Ya, mari kita buka bersama-sama. Ya, bisa. Baik, kembali lagi. Ya, ini ya. Kita baca bersama-sama. Sekarang kita baca lebih lengkap. Kita mempelajari ayat 1 dan 2. Ya. Kita baca bersama-sama. Ya, di rumah mari kita baca bersama 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kita sudah mempelajari ayat 1 bagian pertama, berbahagialah. Dan kita tiba pada kesimpulan kata berbahagia bisa diterjemahkan bukan cuma berbahagia tapi diberkati. Kalau kita sambung sampai dengan ayat 6, kita betul-betul membacanya bahwa berbahagia ini bukan hanya kata sifat yang gembira, tapi ini adalah keberkatan. Keberkatan karena ayat 2, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Minggu lalu kita sudah merenungkan juga yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat. Kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan penguatan. Itu sebabnya beberapa orang suka konsultasi atau curhat, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai salah mendengarkan nasihat. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita menyambung ayat 1 dan 2, ya kita menghilangkan kata negatif tadi. Maka begini bunyinya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ayat 1 itu adalah negatif, itu orang fasik, orang berdosa, ya. Lalu kemudian ayat kedua itu adalah orang benar. Dan kalau kita membaca habis ayat 1 sampai dengan ayat 6, sebenarnya pemazmur sedang menjelaskan kepada kita ada 2 kehidupan. Kehidupan orang fasik atau orang berdosa atau orang jahat. Kata jahat itu bukan hanya jahat membunuh, mencuri, merampok, tapi jahat itu juga di sini. Jadi kata jahat ini bisa saja itu adalah orang-orang dalam kelompok kita. Kelompok Kristen, bisa. Dan saya menemukan orang-orang jahat dalam kelompok kita. Itu sebabnya mereka lah yang menghambat kesaksian pelayanan, kesaksian pemberitaan keselamatan. Lalu kelompok yang kedua itu adalah orang benar. Apa yang terjadi dalam orang-orang fasik, orang-orang jahat? Yang jahat bukan hanya perbuatan, sikapnya, tapi juga pikirannya, perkataannya. Apa yang terjadi? Nanti kita akan lanjutkan di ayat yang keempat, ayat kelima. Apa yang terjadi dengan orang benar yang merenungkan Taurat itu siang dan malam? Ini saudara-saudara, kalau kita berkata saya orang benar, tapi kalau saudara tidak mencintai firman Tuhan, sebenarnya bukan orang benar. Coba kita perhatikan lagi ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak, yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Jadi siapakah orang itu? Orang itu bukan sembarang orang. Itu adalah orang benar. Orang benar itu pasti menyukai Taurat Tuhan. Kata Taurat ini adalah firman Tuhan. Kata Taurat ini adalah firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang suka pada firman. Dan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi bukan cuma suka. Tapi ada kata dan. Ada orang suka banget Alkitab. Bahkan tidur dengan Alkitab. Alkitab dijadikan bantal. Maksud saya begitu ya. Tidur dengan Alkitab. Ada yang suka Alkitab. Dijadikan jimat. Untuk ngusir setan itu pakai Alkitab. Ada yang suka Alkitab. Tapi celakanya tidak pernah baca.
Sukanya itu ditaruh di rak yang paling tinggi. Karena katanya otoritas tertinggi, taruh paling tinggi. Saking tingginya, itu susah diambil. Nanti hari Minggu baru bisa diambil. Tinggi, sakti, keramat, ditaruh paling di atas. Ada juga orang yang taruh di laci yang paling bagus. Saking saktinya ditaruh di laci yang paling bagus. Dan tidak dibuka, nanti hari Minggu baru diambil. Dan waktu diambil itu pun dicium. Wih, keren ya, dicium. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu ya. Suka cium Alkitab, tapi tidak baca Alkitab. Ya, itu sebabnya saudara di gereja kita, ayat-ayat jarang ditampilkan. Tapi kali ini karena kita akan mempelajari, ya, dan ibadah online jadi ditampilkan. Supaya saudara bisa belajar sendiri. Ada banyak orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Yang jarang mempelajari Alkitab. Nanti kita akan mempelajari bagian ini. Berbagilah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya begini adalah firman Tuhan, dasar kebahagiaan kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setiap kali saudara membaca kata Taurat di dalam perjanjian lama, itu biasa. Atau khususnya dalam Mazmur. Jangan berpikir Taurat ini yang dimaksud adalah hukum Taurat. Ya, jangan juga berpikir yang dimaksud dengan Taurat ini adalah 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bukan. Juga jangan berpikir Taurat ini adalah Kejadian sampai dengan Maliaki. Atau 10 hukum Taurat. Tapi Taurat yang dimaksud sini adalah firman Tuhan, atau lebih tepatnya kita menerjemahkan pengajaran dari Tuhan. Kejadian sampai dengan Wahyu, itu adalah Taurat, itu pengajaran. Dan kita akan berbahagia, kita merenungkan. Nah, nanti kita akan mempelajari kata merenungkan itu. Kata suka itu apa sih kata suka? Kata merenungkan itu apa? Sama dengan kalau kita suka dengan sesuatu. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita sukai, siapa yang kita sukai. Demikianlah juga apa yang akan kita lakukan terhadap Alkitab yang kita sukai. Ya. Saya taruh Alkitab di sini tapi dipindahkan. Bisa diambilkan Alkitab saya di meja ini ya. Ya, jadi ada Alkitab penunggu di sini ya, sebagai alat peraga. Ya. Ya. Alatnya Alkitab cukup besar karena matanya sudah kurang awas ya. Ya. Nah, mari kita merenungkan, saudara-saudara, siapakah yang berbahagia? Alkitab sebagai dasar kebahagiaan kita. Dasar kita diberkati. Jadi setiap kali membaca kata ini atau mendengar kata ini, saudara langsung refleks ya. Mendengar kata kebahagiaan, tambahkan satu kata lagi, diberkati. Karena memang pengertiannya di sini adalah bahagia dan diberkati. Nah, mari kita merenungkan dasar kita berbahagia dan diberkati adalah menjadikan firman sebagai konsumsi kita. Merenungkan, menyukai itu konsumsi. Kalau kita menyukai sesuatu, ya, kalau kita menyukai makanan, saudara tidak mungkin membiarkannya. Saudara, saya suka makanan yang dibuat Pak Arno, ya, tahu apa? Asam manis ya. Wah, itu. Kalau saya suka itu, lalu kemudian tiap jam saya lihat, wah, enak ya. Saya pergi. 1 jam lagi berikutnya, wah, enak sekali. Saya pergi. Kemudian siang jam 12 saya mau makan. Wah, enak sekali. Jam 7 malam saya mau makan. Wah, enak sekali. Kemudian besok lagi saya bangun dan berkata, wah, enak sekali. Saya tidak makan. Itu pasti nggak suka sebenarnya. Bukan cuma luapan. Enak sekali, saya suka. Tapi ada perlakuan-perlakuan khusus yang kita lakukan. Maka kita akan mengkonsumsi. Kita akan memakan. Begitulah firman Tuhan.
Apalagi tahu sehat kan? Kalau orang banyak makan tahu, pasti banyak pengetahuan. Iya. Akan banyak tahu. Ya. Akan banyak mengetahui. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang kita renungkan tentang mengkonsumsi firman. Yang pertama, firman adalah makanan bagi jiwa rohani kita. Firman adalah makanan bagi jiwa rohani kita. Saudara-saudara, saya mau bandingkan begini. Kita punya dua tubuh. Ya, kok dua tubuh? Saya suka memperjelas kepada saudara. Tubuh yang pertama adalah tubuh jasmani. Ini yang kelihatan. Supaya tubuh kita ini kuat, sehat, dan bertumbuh, kita perlu makan. Makan nasi, makan lauk pauk, sayur-sayuran, pakai vitamin, lengkap. Dan itu menguatkan tubuh kita. Membuat tubuh kita bertumbuh, dan membuat juga tubuh kita semakin sehat dan kuat. Kalau orang jarang makan, sakit. Lalu kemudian disuruh ngangkat barang berat 50 kilo, dia nggak bisa ngangkat. Kenapa? Tubuhnya tidak kuat. Yang kedua, ada tubuh rohani. Tapi nggak cocok tubuh rohani ya. Saya bilang jiwa ya, tapi saudara supaya membandingkan antara tubuh jasmani tadi yang butuh makanan, ada tubuh juga yang tidak kelihatan. Jiwa, rohani kita. Saya menyebutnya sebagai tubuh saja ya, supaya bisa jelas. Dan ini juga membutuhkan pertumbuhan. Dia butuh makan, saudara. Apa makanannya? Makanannya yang bersifat rohani. Makanannya adalah yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan itu, yang kedua sama dengan membaca firman. Beberapa orang yang pertama tadi hubungan dengan Tuhan hanya doa saja, penyembahan. Itu sebabnya banyak orang yang suka penyembahan di gereja. Angkat tangan semangat di gereja. Tapi coba kalau penyembahan sekarang di rumah. Kita ibadah online. Saudara-saudara, jujur saya sedih. Belum tentu semua jemaat ibadah. Belum tentu. Bukan cuma karena jaringan, kuota. Walaupun sudah punya jaringan, punya kuota. Ya. Tapi kadang-kadang sulit. Kenapa? Kecenderungan kita itu suka ngumpul-ngumpul. Saudara perhatikan kata ini, berbagailah orang. Orang itu satu loh. Bukan jamak. Lalu kemudian kita baca, ya bagian A itu, yang tidak mengikuti orang fasik. Dalam bahasa Indonesia ditulis kata satu orang. Padahal itu jamak. Orang-orang fasik. Orang-orang berdosa. Orang-orang jahat. Semua jamak. Tapi di ayat 1, berbagailah orang itu menunjuk satu orang. Ayat 2 juga, yang kesukaannya. Siapanya itu? Satu orang juga. Kita susah bahagia sendiri. Kita pengen punya banyak teman. Kalau banyak perkumpulan, kita akan bahagia. Kebahagiaan kita dipengaruhi oleh orang lain. Ibadah kita juga dipengaruhi oleh orang lain. Itu sebabnya kita susah bertumbuh. Saudara, susah bertumbuh. Dan semakin sulit lagi di masa pandemi ini, semakin sulit kita bertumbuh kalau kita memiliki prinsip ini. Wah, kalau satu orang tidak afdol, penyembahnya tidak sungguh-sungguh. Loh, ayat 2 mengatakan yang kesukaannya itu satu orang. Berbagailah itu satu orang. Jadi kita bisa mengusahakan diri kita bahagia, termasuk juga kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh serius satu orang. Yesus berkata, kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Yesus tidak berkata, kalau kamu berdoa, ajalah orang lain masuk ke kamar. Hati-hati jangan salah ngajak orang. Ajalah orang lain. Bukan. Tapi kalau kamu berdoa, masuk ke dalam sendiri juga. Sendiri menyembah. Yang pertama saudara-saudara, firman makanan bagi jiwa rohani kita. Jadi kita harus menguatkan jiwa kita, roh kita walaupun sendiri. Dan yang merenungkan itu sendiri juga saudara.
Ya, kita ingin sharing dengan orang lain, sharing firman dengan orang lain. Tapi ayat ini berkata, berbahagialah orang. Iya, satu orang. Dalam bahasa Inggris the man, pakai the, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani pakai ha, ya. Ha itu adalah the, satu orang. Itu berarti bahwa kita berpotensi untuk belajar Alkitab sendiri, saudara-saudara. Kita bisa belajar Alkitab sendiri. Wah, saya pengennya dengan pendeta. Bisa sendiri, saudara. Saudara baca sendiri. Wah, pikiran lagi kalau Bapak ngomong pakai bahasa Ibrani. Ya, enggak juga. Apalagi pakai bahasa Yunani, enggak juga. Ini sudah diterjemahkan dan terjemahannya baik. Memberkati kita. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang tidak khas ditonjolkan. Itu sebabnya mengapa saudara saya kadang-kadang menyebut satu kata dalam bahasa Ibrani atau Yunani untuk memperkaya pengetahuan kita, memperdalam maksud Tuhan yang sebenarnya. Sebagai makanan bagi jiwa kita, menguatkan kita. Saudara-saudara, firman ini, kita menyebut buku. Ini buku. Firman ini akan menjadi buku yang tidak berguna kalau tidak dibaca. Kalau kita taruh di meja, taruh di laci, apalagi lemari yang paling tinggi, tidak akan berguna. Kalau tidak dibaca. Kapan buku ini berguna? Kalau ini diambil dan dibaca. Ini berguna. Firman ini tidak pernah berguna kalau tidak pernah dibaca. Dan kalau kita tidak membaca firman Tuhan, misalnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kita tidak mendengar kalimat itu, kalau kita tidak membaca kalimat itu, bagaimana kita bisa merenungkan kalimat itu? Tuhan kebangkitan, Tuhan hidup. Berarti Yesus bisa bangkit. Yesus bisa berkuasa dalam hidupku. Kalau kita tidak mendengar firman, kalau kita tidak membaca firman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Yesus satu-satunya bukan cuma jalan keselamatan, jalan masuk ke surga, tapi jalan penyembahan satu-satunya yang benar. Tidak ada penyembahan yang paling benar. Tidak ada penyembahan yang benar kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kadang-kadang juga perhatikan ibadah-ibadah kita, saudara-saudara, coba perhatikan ibadah kita. Ada yang sambil buka HP, ya. Ada yang tepuk tangan, ada yang diam, ada yang merenung. Tapi coba orang lain, sembahyangnya luar biasa loh. Mereka begitu khusyuk menyembah, serius menyembah. Tetapi kita berkata begini, Yesus firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa. Itu bukan cuma hanya masuk surga, tapi itu juga bicara tentang penyembahan. Yesus membawa penyembahan kita. Yesus membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Bahkan tabir dibuka, koyak, dan kita bisa menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, dan mengalami Allah Tritunggal. Bukan hanya hamba Tuhan, konsep perjanjian lama yang bisa menikmati Tuhan dalam ibadah mereka. Saudara bisa. Amin. Saudara bisa. Berbahagialah orang itu, saudara bisa. Itu adalah saya. Saudara. Ini tidak akan berguna. Tadi saya cari buah sebenarnya tidak dapat ya. Saudara suka buah. Saya suka mangga. Semua buah saya suka ya. Kecuali buaya. Kalau saya dikasih mangga, ya, kemarin ke Singaraja saya pengen beli mangga ya, berharap cepat pulang, ternyata pulangnya kemalaman, sudah pada tutup semua pinggir jalan. Saya beli mangga, dan kemudian saya taruh mangga. Sama kisahnya tadi dengan tahu asam manis. Saya suka mangga. Mangga itu tidak akan berguna kalau hanya dibiarkan di kulkas. Kalau hanya dibiarkan di meja, tidak akan berguna.
Saya perlu mengambil pisau dan kemudian mengupasnya. Saya taruh di piring. Mangga itu tidak akan berguna. Walaupun saya sudah mengupasnya dan taruh di piring, tidak pernah berguna kalau saya tidak memakannya. Firman Tuhan tidak akan berguna kalau hanya ditaruh begini, saudara. Firman Tuhan tidak akan berguna kalau kita datang ibadah, tapi kita tidak nyantol di sini, apalagi nyantol, tidak akan pernah berguna. Kata merenungkan. Jadi suka berarti menikmati, saudara. Suka itu menikmati. Kalau saudara suka baju, saya punya baju andalannya, jarang saya pakai. Pakainya itu kemungkinan 1 tahun 2 kali. Itu sebabnya awet. Itu saya diberi tahun 95. Umur berapa sekarang ya? Ya? Yang mana yang lebih tua? Alan atau baju saya? Sama, tergantung bulannya, Pak. 95. Masih awet, ya. Masih awet. Jarang dipakai. Karena andalan. Suka. Tapi sebenarnya sukanya kan cuman suka bagus ya gitu. Tapi kan namanya suka pasti sering dipakai ya. Kalau saudara suka firman Tuhan, saudara akan baca. Saya mengajak saudara-saudara untuk mencintai firman Tuhan. Baca firman. Ayo saudara, pandemi ini katanya nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Sombongnya nggak ada kerjaan. Kok susah baca Alkitab ya? Ada saja kerjaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada kerjaan loh. Di rumah banyak kerjaan. Bapak-bapak bisa bantu istri ya. Kerjaan. Ya. Bisa nyuci piring. Ya. Bisa nyapu itu kerjaan juga. Nanti istri yang gaji ya. Gitu. Ada kerjaan banyak. Baca Alkitab. Ini kerjaan. Ini pekerjaan. Baca Alkitab. Yang suka dan merenungkan. Dan waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang makan firman. Makan firman. Dan waktu kita makan, apa yang kita makan sama dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan kita itu akan diubah, diproses. Diproses kemudian menjadi energi. Firman yang kita makan itu diproses oleh Roh Kudus. Dan kemudian menjadi energi kekuatan. Energi yang mempercayai Tuhan di masa yang sulit ini. Dan kemudian kita berkata begini, Yesus pengharapan kita. Yesus berkuasa di masa ini. Yesus sanggup memelihara kita di masa ini. Itu karena kita sudah mencerna, sudah menikmati firman Tuhan yang mengubahkan kita. Masih banyak saya ingin bicara tentang bagaimana mengkonsumsi firman. Tapi kita harus komit membaca firman Tuhan. Kita tidak bisa menikmati makanan kalau kita tidak pernah memakannya. Kita tidak pernah berkata makanan itu enak dan berguna bagi tubuh saya kalau kita tidak pernah makan. Demikian juga firman Tuhan. Dan firman ini menguatkan jiwa kita. Dan bukan cuma jiwa kita, roh kita. Tapi juga menguatkan tubuh kita. Merenungkan. Taurat itu nanti kita akan bahas tentang merenungkan. Ya. Dalam bahasa Inggris, meditasi. Itu sebabnya orang bermeditasi. Padahal ada Alkitab yang menyehatkan tubuh kita. Yang kedua, saudara, kita harus suka memakan firman Tuhan. Kita harus suka. Jadi itu makanan firman. Makanan bagi jiwa kita. Tetapi kita harus suka dengan firman Tuhan. Saya mau jelaskan ini saudara. Saudara ingat saja ya. Ya. Saudara ingat saja. Walaupun saudara susah membacanya. Tapi saya mau menjelaskan begini. Ungkapan kata Ibrani. Kata tetapi. Ya. Tetapi itu artinya apa? Kontras. Jadi ayat 1 itu dengan ayat 2 apa hubungannya? Itu hubungan kontras. Berbeda. Berlawanan. Ada orang bahagia karena mengikuti nasihat orang fasik. Orang-orang berdosa. Kelihatannya mereka bahagia banget ya. Tapi bahagianya orang percaya adalah
membaca firman. Tetapi, nah dalam teks bahasa Ibrani, bahasa aslinya, ditulis kata ki-im. Ya, saya susah bacanya, ini aja langsung terjemahannya ki-im. Ki itu biasanya diterjemahkan seperti atau sebagai. Boleh. Ki-im itu bisa berarti tetapi dan banyak pengertian sebenarnya. Tapi kalau digabungkan, ini penggabungan, ya. Karena baru belajar bahasa Ibrani ya. Ya. Penggabungan, ya. Penggabungan karena supaya saudara tahu bahwa saya belajar ya. Supaya saya belajar ya, gitu aja ya. Bukan karena tahu, karena belajar. Nah, ada kata ini. Apa ini? Ada tanda ini ya. Itu dibaca cepat. Dibaca cepat. Digabungkan kata itu. Jadi ki-im. Ya, bukan ki-im. Ki-im. Bisa diterjemahkan sebagai gantinya. Sebagai gantinya. Berbahagialah orang yang tidak. Sebagai gantinya dia bahagia adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi ada apa? Semacam dalam korban pengganti. Saya tidak boleh begini, tidak boleh begini. Terus gimana dong? Baca firman Tuhan sebagai gantinya. Ini gantinya. Katanya saya tidak boleh berjalan di sana, berdiri, duduk. Tidak boleh, saya tidak boleh bergaul. Padahal kebahagiaan saya dengan mereka loh. Oke, sebagai gantinya. Ini. Puncaknya kan berdiri, berjalan, berdiri, dan duduk. Gitu. Kalau kita prosesnya begini kan, kita dari duduk, kemudian kita berdiri, lalu kemudian kita berjalan. Habis berjalan, berdiri sebentar, duduk. Puncaknya adalah duduk. Dimulai dari duduk dan selesai dengan duduk. Gitu, hidup kita kan begitu. Waktu kita baca kitab, duduklah ya. Duduklah. Duduk adalah cara belajar yang paling baik. Betul ya? Coba kalau ada anak-anak kita, coba dia baca, ya kan tadi berjalan, ya. Berdiri, itu tidak konsentrasi, malah membuat kita bingung. Ini apa ya? Kenapa nak? Mama diam. Ini mau ujian besok, lagi mikir. Enggak bisa. Duduk dan nikmatilah makanan. Makan yang paling baik, jalan, berdiri atau duduk. Makan yang paling baik, duduklah. Dan itu bagus sekali kita mencerna. Pencernaan kita itu kan sehat kalau kita duduk. Coba ada nggak orang makan sambil jalan, mengejar waktu. Ada orang makan sambil berdiri, mengejar waktu, nggak sehat. Dan hanya berapa yang bisa dicerna? Berjalan, berdiri, duduk. Bagus sekali ya. Bagus sekali Alkitab kita, dia menerjemahkan hidup, duduk. Diterjemahkan dengan kata gantinya. Sebagai gantinya. Alkitab yang saya baca hanya New English Translation menerjemahkan sebagai gantinya. Apa dong? Saya nggak boleh begini, nggak boleh. Saya bahagia itu kalau saya liburan. Betul. Iya. Tapi berapa persen? Kamu pulang, balik lagi nanti, bulan depan, 3 bulan lagi. Sebagai gantinya, kita bisa bahagia diberkati setiap hari, saudara. Sebagai gantinya. Kita bukan berbahagia diberkati sebulan sekali saya akan mencari tempat hiburan yang paling baik. Dan itu sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga,
Ayo kita sama-sama ke Bedugul. Menghabiskan biaya. Waktunya habis. Biayanya habis. Tapi paling gratis. Tidak membutuhkan perjalanan 2 jam, 1 jam. Membutuhkan perjalanan secepat kilat. Saya datang ke meja, ya, ambil Alkitab, duduk dan membaca, selesai. Lebih keren lagi, kan kita sudah punya Alkitab audio. Kita bisa dengar. Nanti yang pengen silakan, ada di sini disiapkan. Ya. Kalau malas membaca. Ya. Renungan tiap hari ada ya, tapi kayaknya tiap hari capek juga ya. 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 Puji Tuhan kalau dibaca ya. Terima kasih Pak Roni, respon. Ya. Saya kirim di tempat lain tuh, baru kirim tiba-tiba. Puji Tuhan, diberkati. Padahal baru dikirim loh, enggak tahu baca atau cepat sekali. Ya sudahlah, ya percaya saja. Nanti mungkin 1 jam kemudian dibaca ya. Yang kedua, ya, bersekutu dengan firman. Supaya saudara bisa memahaminya, saudara lupakan ya. Lupakan atau saudara ingat. Ini. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ditulis kata Taurat Tuhan. Ada dalam bahasa Ibrani itu bacanya B Taurat. Taurat ya, tadi Taurat. Yehuwa. Tuhan ya. Tapi kata B rupanya tidak dicatat. B itu ada itu preposisi awalan. B itu artinya di atau di dalam. Yang kesukaannya ialah di dalam Taurat Tuhan. Begini maksudnya. Suka Alkitab? Suka. Jangan biarkan dia begini. Kita harus masuk ke dalam. Bagaimana caranya masuk ke dalam Alkitab? Baca firman. Ini kita di dalam. Kalau begini, kalau saudara mendengar saya berkhotbah, boleh juga ya. Tetapi sebenarnya kita akan menjadi pengkonsumsi saja pendengar. Saudara punya Alkitab, saudara baca, ini di dalam. Baca Alkitab. Pagi kah, siang kah, atau malam, baca Alkitab. Itu di dalam. Jadi suka firman Tuhan, bersekutu dengan firman, menikmati firman, kita harus di dalam. Wah, saya suka firman. Saya senang kalau saudara memuji saya. Firmannya bagus Pak, saya senang. Tapi lebih senang lagi kalau saudara sendiri datang menikmati firman, baca firman, karena saudara sedang membawa diri saudara duduk, membaca firman, menikmati firman, mengkonsumsi firman di dalam. Dan saudara sedang bersekutu, bukan cuma firman. Betorat Yehuwa. Saudara sedang bersekutu dengan firman. Bersekutu itu bukan hanya berdoa. Tapi bersekutu adalah waktu kita membaca firman Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara. Kebanyakan kan kita berdoa, kita yang ngomong. Dan kita tidak persilakan Tuhan ngomong sama kita. Silakan Tuhan kepada saya. Saya sudah berdoa, sekarang Tuhan bicaralah kepada saya. Ini disebut dengan Betorat Yahweh. Kita bersekutu dengan firman. Kita baca firman, ini Betorat Yahweh. Saudara, baik sekali kalau ini 1 semester ini kita baca Alkitab habis. Ya. KTB yang lalu ada 1-2 KTB yang sudah memulai. Kita lanjutkan lagi yuk, baca Alkitab. 1 hari berapa pasal? Betorat Yahweh. Dan kita harus punya semboyannya, kita pakai bahasa asingnya biar lebih keren. Ya, bahasa aslinya bukan in the Bible, ya, tapi kita bilang Betorat Yahweh. Kita akan coba kita buat program ini. Kita baca Alkitab, renungkan Alkitab. Dan kita buat grup ya. Kita buat grup pembaca Alkitab. Masa cuma ada grup apa ya? Ya, ada grup asuransi, ada grup koperasi, ada grup penyintas COVID. Masa nggak ada grup baca Alkitab? Saudaraku, selamat menikmati firman Tuhan. Selamat berbahagia. Dan selamat dikuatkan oleh firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami meninggikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu menjadi makanan bagi jiwa kami. Tuhan tolong kami untuk bertumbuh. Tuhan tolong kami untuk menyukai firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk diubahkan oleh firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk dikenyangkan oleh firman-Mu. Dihiburkan oleh firman-Mu. Dikuatkan oleh firman-Mu. Di masa yang sulit ini Tuhan. Sebab firman-Mu kekuatan bagi jiwa kami. Firman-Mu Tuhan andalan bagi kami. Dan firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu adalah kuasa dan mujizat. Kami percaya firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk mencintai firman-Mu. Semua jemaat-Mu, semua umat-Mu, semua orang percaya mencintai firman-Mu dan hidup dalam firman-Mu. Supaya hidup kami berbahagia dan diberkati. Terima kasih Allah yang hidup. Berkatilah kami. Berkatilah umat-Mu di masa yang sulit ini. Khususnya Jemaat Siloam. Tuhan hiburkan, kuatkan. Beri kesehatan yang baik, yang prima. Jauhkan kiranya dari paparan COVID-19. Tuhan kiranya memberkati kami. Apa yang kami kerjakan, buatlah berhasil. Sekalipun mungkin beberapa umat berkata ini pekerjaan yang kecil, penghasilannya sedikit. Tuhan tolonglah buatlah berhasil. Dan Engkau sanggup memelihara kami di masa yang sulit ini. Berkati pemerintah kami, baik pemerintah di Provinsi Bali ini, dan juga di pusat presiden, dan juga semua para menteri, para pejabat yang bersatu untuk penanganan penyelesaian COVID-19 ini. Kami mohon hikmat-Mu bagi pemerintah kami, bagi para tenaga medis yang bekerja luar biasa. Berkatilah Tuhan. Dan juga Satgas COVID, berkatilah mereka, peliharakanlah mereka. Di balik semua itu kami berdoa, nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan beracara dan Tuhan memberkati. Tuhan beracara dan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya banyak orang yang dibawa kepadamu. Banyak orang yang mengenal-Mu. Banyak orang yang bertekuk lutut menyembah-Mu. Berkatilah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkatilah kiranya kota kami. Berikan kemakmuran atas kota kami. Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Pemberita kabar keselamatan di mana saja berada. Tuhan berkati mereka, bela pelayanan mereka, bela pemberitaan mereka, dan Tuhan lindungi, jagai. Berkati keluarga mereka, berkati pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, berkatilah. Terima kasih Allah yang hidup, terpuji nama-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita, dan mari kita kembali dengan sukacita, dengan bahagia, karena Allah yang setia memelihara kita. Karena itu saudara-saudara, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Tuhan berpihak kepadamu. Tuhan menyayangimu sebab engkau hamba-hambanya. Tuhan mengenyangkan engkau di waktu pagi dengan kasih setia-Nya, supaya engkau bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-harimu. Tuhan membuatmu sukacita, bahagia, diberkati, seimbang dengan tahun dan hari-hari kesulitan yang engkau alami. Kiranya Tuhan memperlihatkan kepadamu perbuatan-perbuatan-Nya dan semaraknya yang ajaib kepadamu dan kepada anak-anakmu. Kiranya kemurahan Tuhan atasmu. Ya, Tuhan mencurahkan kemurahan-Nya atasmu dan meneguhkan perbuatan-perbuatan tanganmu. Ya, perbuatan-perbuatan tanganmu diteguhkan itu. Dalam berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin.
datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara di runtuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Tetap bahagia, semangat dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.